Selamat datang kembali di Zona Misteri. Kalian pernah nggak sih merasa diikuti atau diawasi oleh seseorang lewat media sosial? Fitur yang seharusnya menyenangkan malah jadi sumber teror yang mengerikan. Hari ini, aku akan menceritakan beberapa kisah nyata yang menyeramkan tentang penguntit di media sosial yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum membagikan lokasi kalian. Kisah pertama ini benar-benar membuat bulu kuduk berdiri, jadi pastikan kalian tonton sampai akhir karena ceritanya akan semakin menegangkan. Sejak Snapchat meluncurkan fitur baru Snap Maps, fitur itu pada dasarnya memungkinkan kita untuk melacak lokasi teman-teman kita ya, teman manapun yang memilih untuk mengaktifkannya. Entah kenapa dulu aku selalu mengaktifkan fitur itu, mungkin karena aku suka teman-temanku melihat kalau aku ini orang yang sibuk atau alasan konyol semacam itulah. Sekarang aku duduk di kelas 11 SMA. Sudah jelas Snapchat itu populer banget di kalangan anak SMA zaman sekarang. Kalau kamu nggak punya Snapchat, teman-temanmu pasti akan bertanya-tanya kenapa. Bahkan anak-anak yang paling aneh di sekolah pun punya Snapchat ya. Anak-anak yang benar-benar sangat aneh. Seperti mereka yang selalu duduk sendirian di pojok kantin. Mungkin kedengarannya aku spesifik banget ya ngomongin ini karena memang ada satu orang yang kumaksud. Namanya Budi. Dia itu sudah jadi anak yang aneh dan canggung sejak kami masih SD. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah dia punya masalah tertentu atau tidak. Tapi semua orang setuju bahwa selalu ada sesuatu yang aneh dan gak menyenangkan dari dirinya. Ternyata si Budi ini juga main Snapchat. Dan entah bagaimana caranya dia mendapatkan nama pengguna Snapchat orang-orang. Rupanya nama penggunaku adalah salah satunya. Karena pada suatu hari di bulan Desember, aku mendapat notifikasi, Budi Santoso menambahkanmu sebagai teman dari Snapchat. Aku sudah tahu itu pasti dia, jadi aku terima saja pertemanannya. Aku tidak tahu kenapa, mungkin karena aku ini orangnya terlalu ramah atau terlalu nggak enakan. Beberapa menit setelah menerimaku, dia mengirimiku sebuah foto, lalu sebuah video. Aku tidak mau membukanya karena aku tahu isinya pasti aneh, tapi di sisi lain aku juga penasaran. Aku menunggu beberapa jam sebelum membukanya, biar kelihatan gak tertarik sama sekali. Aku baru membukanya saat sudah di tempat tidur, dan isinya ternyata lebih aneh dari yang kubayangkan. Ada fotoku yang sedang duduk di kantin sekolah. Tapi kemudian, video itu dimulai saat bel berbunyi, dan semua orang di kantin bangkit, termasuk aku tentu saja. Dia memperbesar gambarnya ke arahku dan merekamku saat aku meninggalkan kantin. Bagian terburuknya adalah tulisan di bawahnya. Imut banget wake up kah? Aku mengabaikannya. Aku sudah hampir menghapusnya dari daftar teman, tapi entah kenapa aku tidak tega melakukannya. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur sambil menonton TV dan membalas snap teman-teman, si Budi Santoso itu mengirim itu pesan di Snapchat. Sialnya, aku tidak sengaja mengklik notifikasinya, yang langsung membawaku ke pesannya yang berbunyi, "Kamu tinggal di Jalan Melati kan?" Aku menjawab, "Iya." Dia langsung membalasnya lagi. Kali ini aku berencana untuk tidak membuka pesannya, setidaknya untuk waktu yang lama. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin banyak pesan yang dia kirimkan. Aku sudah hampir memblokirnya. Ini benar-benar tidak lucu lagi. Dia mulai mengirimiku foto-foto sekarang. Foto-foto yang sama sekali tidak ingin kubuka malam itu. Aku tahu bahwa semakin lama aku balas, dia akan semakin tidak tertarik. Jadi aku meletakkan ponselku di meja, mematikan TV, dan pergi tidur. Keesokan paginya ketika aku bangun, jendela kamarku terbuka lebar, begitu juga dengan pintu lemariku. Aku benar-benar bergumam pada diri sendiri. Apa-apaan ini? Aku tidak ingat pernah membuka keduanya, tapi kamarku jadi dingin sekali. Aku melihat banyak sekali notifikasi baru dari Budi di ponselku. Lalu aku tersadar, jangan-jangan ini perbuatan dia ya. Aku buru-buru membuka Snapchat dan membuka kiriman dari Budi. Dimulai dari foto-foto trotoar jalan tadi malam, lalu foto rumahku, lalu foto jendela kamarku, kemudian foto diriku yang diambil dari luar jendela, lalu foto Budi sedang berdiri di dalam kamarku, dan terakhir foto diriku yang sedang tidur di kasur, diambil dari dalam lemari. Itu adalah foto terakhir.
Lalu aku melihat pesan-pesannya. Ada begitu banyak pesan, banyak diantaranya yang dimulai dengan "balas dong, kok lama banget balasnya?" Kemudian dia berkata, "Aku samperin kamu ya, WKW, Snapmap kamu aktif juga kan?" Lalu dia berkata, "Aku suka melihat orang tidur." Lalu dia berkata, "Aku menemukanmu lewat Snapmap. Semoga kamu gak keberatan ya, menurutku kamu manis soalnya." Oh ya, perlu aku jelaskan, aku ini laki-laki kalau kalian bertanya-tanya. Sisa pesannya berisi hal-hal seperti, "Sudah bangun belum? Lagi ngapain?" Aku sudah tidak peduli lagi. Aku langsung screenshot semua percakapan itu. Sayangnya, aku tidak sempat screenshot foto-fotonya sebelum terlambat. Aku memblokir akun Snapchat Budi, dan orang tuaku benar-benar tidak percaya. Ayahku yang sebagian besar menangani urusan lapor ke polisi yang akhirnya menjadi masalah besar. Polisi harus melakukan penyelidikan yang juga melibatkan pihak sekolah. Ternyata, Budi tinggal bersama ayahnya yang seorang pecandu alkohol yang sedikit banyak menjelaskan perilakunya. Bukti screenshot yang menunjukkan Budi mengaku telah menemukanku melalui Snapmaps sudah cukup untuk membuat Budi didakwa dengan tuduhan penerobosan dan masuk tanpa izin di bawah umur. Tidak ada yang pernah melihat Budi di sekolah lagi setelah kejadian itu. Semua orang berasumsi dia dan ayahnya pindah ke tempat yang sangat jauh. Kisah berikutnya datang dariku. Aku sudah menggunakan Snapchat selama lebih dari setahun hanya sebagai cara untuk berbagi hal-hal keren atau lucu yang terjadi dalam hidupku. Kalian tahu kan, di setiap SMA pasti selalu ada satu anak aneh yang kelakuannya seperti psikopat, yang suka ngeprank orang dengan menaruh bangkai tikus di loker mereka. Nah, di sekolahku, anak itu bernama Rian. Aldi telah melakukan banyak hal yang meragukan, dan dia sudah diskors berkali-kali. Dia memiliki rambut berwarna coklat dengan potongan mangkok yang selalu sama dan kulitnya sangat pucat. Kami menjulukinya si vampir Aldi. Suatu hari, aku mendapat notifikasi di ponselku saat sedang bermain video game. Ternyata itu dari Aldi. Aku tidak ingat pernah menambahkannya, tapi kemudian aku berpikir mungkin dia melihat snapcodeku dari halaman Instagram atau semacamnya. Anehnya, aku bisa melihat skornya, yang berarti aku memang pernah menambahkannya kembali di suatu waktu. Aku hanya tidak ingat kapan. Aku meletakkan ponselku sampai aku kalah dalam permainan yang sedang kumainkan. Aku membuka kunci ponselku dan membuka snap dari Aldi. Isinya adalah gambar gagang pintu yang diperbesar secara ekstrim, lebih tepatnya mekanisme pengunciannya. Foto itu diberi keterangan, "Halo, aku sempat mengambil tangkapan layar dari gambar itu. Aku merasa sedikit merinding karena aku tahu anak ini adalah tipe orang yang bisa datang ke rumahmu dan melakukan sesuatu yang benar-benar gila." Aku membalas pesannya, menanyakan mengapa dia mengirimiku gambar itu. Dia merespons dengan gambar lain. Itu adalah gambar buram yang diambil dari jendela, melihat ke dalam sebuah rumah. Jantungku seakan berhenti berdetak ketika aku menyadari itu adalah foto dapur rumah kami. Aku juga mengambil tangkapan layar dari gambar ini. Aku langsung berlari ke dapur kami dan melihat keluar jendela. Aku melihatnya di teras rumahku, sedang tertawa. Aku berlari ke sisi lain rumah menuju ruang makan dan membuka pintu dengan kasar. Dia masih berdiri di sana, tapi dia menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Aku menyuruhnya untuk pergi dari teras rumahku, tapi dia perlahan-lahan mengeluarkan tangannya dari belakang punggung. Dia memegang sebilah pisau. Aku langsung membanting pintu dan menguncinya. Aku berteriak dari balik pintu bahwa jika dia tidak pergi, aku akan menelepon polisi di nomor 110. Dia hanya tersenyum padaku dan perlahan-lahan berjalan meninggalkan teras. Aku berlari untuk memastikan semua pintu luar rumah sudah tertutup dan terkunci. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika aku tidak membanting pintu saat itu, tapi aku berharap aku tidak akan pernah mengetahuinya. Ini adalah cerita singkat, tapi ini baru saja dimulai 2 hari yang lalu, dan itu membuatku ketakutan setengah mati. Aku cenderung mendapat banyak permintaan pertemanan dari orang-orang acak di Snapchat karena aku mencantumkan Snapchatku di bio Instagram. Bukan bermaksud sombong, tapi aku menjalani gaya hidup yang cukup mewah dan menunjukkannya melalui foto-foto Instagramku.
Suatu malam yang hujan ketika aku sedang bersantai dengan temanku, dua gadis acak menambahkanku di aplikasi itu. Satu bernama Karin, yang lain bernama Bella. Aku menambahkan keduanya kembali. Namun, keduanya memiliki skor Snap yang sangat rendah. Yang satu skornya 200, yang lain hanya beberapa ribu. Aku pikir, oke, biarkan saja. Aku akan menunggu dan melihat apakah mereka mengirimiku sesuatu. Benar saja, yang bernama Karin mengirimiku snap dengan layar hitam dan keterangan, "Kamu manis." Aku mengabaikan pesan itu. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengerjaiku. Aku memeriksa peta snap dan melihat bahwa kedua gadis itu membagikan lokasi mereka. Faktanya, mereka berdua tampaknya sedang bersama di dalam mobil, tidak terlalu jauh dariku. Singkat cerita, aku harus pulang. Cuaca di luar semakin buruk dan hari sudah semakin larut. Aku masuk ke mobilku dan melaju di jalan tol, tapi aku mengemudi dengan pelan mengingat hujan yang semakin deras. Tidak banyak mobil di jalan saat itu, jadi ketika satu mobil akhirnya berada di belakangku, aku menyadarinya. Mobil itu terus berada di belakangku untuk sementara waktu. Aku keluar dari jalan tol di pintu keluar kotaku, begitu pula mobil di belakangku. Belum terlalu aneh. Aku berbelok ke kiri dari jalan utama menuju jalan ke arah rumahku. Mobil di belakangku juga ikut berbelok dan sekarang ini mulai terasa sedikit mencurigakan. Aku berhenti di jalan masuk rumahku dan mematikan mobil. Mobil yang berada di belakangku melambat setelah melewati jalan masuk rumahku lalu berhenti total. Jantungku mulai berdebar begitu kencang sampai aku bisa merasakannya di dadaku. Aku mengambil ponselku, membuka Snapchat dan memeriksa peta. Kedua gadis itu, lokasi mereka tepat di sebelahku di peta, tepat di atas rumahku. Aku mematikan layar ponselku dan merasa mual. Ayahku ada di rumah, jadi jika aku bisa sampai ke pintu dan menekan bel berkali-kali, mungkin aku akan baik-baik saja. Tapi tidak, itu terlalu beresiko. Sebaliknya, aku menelepon telepon rumah. Untungnya, ayahku langsung mengangkatnya. Aku berteriak di telepon, memohon padanya untuk keluar. Aku melihat mobil di jalan, mulai mundur untuk mendekat ke jalan masuk rumahku. Pada saat yang sama, pintu depan terbuka dan ayahku keluar, melihat ke arah mobil di jalan. Mobil itu langsung melaju pergi, dan baru saat itulah aku berlari menembus hujan ke dalam rumah. Ayahku memelukku dan bertanya, "Siapa orang-orang itu?" Aku melepaskan pelukannya saat dia mengatakan ini. "Orang-orang?" tanyaku. "Bagaimana ayah tahu dan ada berapa banyak?" Dia menjawab, mengatakan dia melihat setidaknya 3 pria berbadan besar duduk di dalam mobil itu, menatapnya saat mobil itu melaju pergi. Tadi malam, aku terbangun karena suara-suara di luar jendelaku, seperti daun-daun yang berderak, tempat sampah yang digeser-geser. Ada orang-orang tepat di luar jendelaku. Aku tahu itu. Aku tahu tirai jendelaku terbuka. Aku tidak ingin melihat. Aku terlalu ngeri untuk melihat ke arah jendela itu. Lalu aku mendengar, "Aku tahu kamu sudah bangun. Jangan bergerak sedikit pun." Ayahku ada di sana, di jendela. Itu adalah momen paling menakutkan dalam hidupku. Kedengarannya seperti ayahku bersembunyi di balik tempat tidurku. Aku mendengar langkah kaki di luar menjauh dan ayahku akhirnya mengatakan itu aman. Dia melihat mobil yang parkir di luar, mobil yang sama dari malam sebelumnya, melaju pergi. Ayahku dan aku sangat ketakutan, bahkan untuk tidur malam ini. Ayahku bilang dia siap menelpon polisi jika ada sedikit saja tanda-tanda sesuatu terjadi di luar. Jika sesuatu terjadi, aku akan mengirimkan pembaruan. Dan dengan ini, kita sampai pada akhir cerita kita hari ini. Kami harap kisah ini membuat bulu kuduk kalian merinding dan meninggalkan kesan misteri. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk memberi suka, berlangganan ke Zona Misteri, dan bagikan video ini dengan teman-teman kalian. Dan tinggalkan pemikiran atau pengalaman menyeramkan kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Zona Misteri.